Ya, harusnya bulan ini tuh kita bahas tentang memberkati kota. Saya sudah ada materinya yang saya renungkan cukup jauh, cuma kayaknya Tuhan mau bicara yang lain. Seperti yang lalu waktu Ibu Elizabeth Philip ada di sini, saya bilang apa yang dia sampaikan tuh persis seperti apa yang saya dapat dari Tuhan tentang keluarga. Kalau boleh dikasih judul mungkin agak serem sedikit, judulnya Family at War. Hari-hari ini keluarga sedang dalam serangan yang luar biasa, kalau saudara tahu itu. Kalau saudara menyadari keluarga sedang ada di masa, kalau kita nggak hati-hati akan ada masuk masa kehancuran buat keluarga di Indonesia. Sama seperti keluarga di barat yang mengalami kehancurannya, ini ambang batas buat keluarga di Indonesia sedang masuk dalam kehancurannya. Kalau saudara lihat kasus JIS itu memblow up banyak hal, ya. Saya pikir mungkin mereka nggak terima, ditekan habis, mereka buka bahwa banyak kasus di Indonesia juga seperti itu, dibuka luar biasa. Satu orang bisa 100 anak, itu cuma di satu daerah dan belum di daerah lain. Itu bukan kasus baru, itu sudah kasus lama. Tapi dibuka sekarang. Saya percaya apa yang tersembunyi akan dibukakan. Saya percaya apa yang disembunyikan akan terbuka. Belum kasus-kasus yang lain. Sekarang bukan cuma suami aniaya istri. Istri kesal sama suami, dibunuh suaminya, saudara. Dipotong-potong dan macam-macam. Ada banyak hal terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya ini adalah krisis dalam rumah tangga. Kalau nanti dibuka suatu hari nanti perselingkuhan ada di mana-mana. Luar biasa hari-hari ini. Ya kan? Dan nanti kalau saudara lihat itu, akhirnya generasi berikutnya akan belajar dari orang tuanya. Waktu mereka lihat itu di keluarganya, mereka mendapatkan iklim seperti itu di keluarganya, itu yang akan mereka bawa dalam kehidupan mereka. Saya baru menangani satu anak, bukan menangani secara langsung, tapi kita membahas satu anak di luar kota, bukan di Bandung. Anak ini anak bos, gitu ya. Nah, tapi bermasalah sekali. Wih, itu anak masih kelas 3 SD, kalau ngomong besarnya luar biasa. Bukan mulutnya besar, tapi ngomongnya besar. Membual, berbohong. Sampai dia bohong itu, bahkan bukan cuma bohong, dia curi. Dia curi. Sampai orang tuanya gurunya panggil orang tuanya bahwa ini anak kamu bermasalah. Orang tuanya nggak terima. Saya sudah bayar mahal-mahal di sini, harusnya guru yang tanggung jawab dong sama anak saya. Kenapa anak saya jadi suka bohong? Kenapa anak saya jadi suka membual? Saudara mesti tahu bahwa tanggung jawab membesarkan anak terutama itu di keluarga. Anak akan besar bukan dari apa yang dikatakan di rumah. Anak akan besar dari iklim yang dibangun di rumah. Iklim, katakan iklim. Atmosfer, katakan atmosfer. Suasana, katakan suasana. Itu yang akan mempengaruhi anak tumbuh besar. Anak yang tadi dibahas itu di mana-mana bilang, papi saya adalah yang punya Air Asia. Padahal papinya bukan yang punya Air Asia. Waktu dicari kenapa dia selalu bohongnya, papinya yang dia tunjukin fotonya lagi. Kebenarannya agak mirip-mirip, saudara. Tapi itu bukan papinya gitu loh, saudara. Nah, dicari kenapa dia bisa bohong seperti itu. Ini anak bos. Ternyata bapaknya yang bos itu suka ngaku-ngaku yang punya Air Asia itu saudaranya. Mirip fotonya, saudara. Ada mirip. Jadi gini, ngaku-ngaku dia si anak belajar, papi gue bukan saudaranya Air Asia, tapi di mana-mana cerita, wah itu saudara gue yang punya Air Asia gitu kan, saudara. Akhirnya anak belajar, oh hidup ini harus membual, oh hidup ini harus kelihatan besar supaya kamu dianggap besar. Semua heran dengan cara dia bicara, semua heran dengan cara dia bersikap. Baru kelas 3 SD, bosinya luar biasa. Untuk menunjang kehidupannya anak 3 SD ini, dia curi uang papanya terpaksa. Supaya dia bisa buktiin sama teman-temannya bahwa apa yang dia bicara, dia bisa buktiin. Orang tuanya sampai hari ini masih menyangkal itu. Masih bilang nih, enggak, anak saya baik-baik saja, yang salah sekolahnya. Suatu hari menurut saya orang tuanya akan menangis untuk apa yang dia akan tuai. Saudara, keluarga ada dalam peperangan. Yang setuju kata amin. Coba lihat Efesus 5 ayat 25 sampai ayat 22 sampai 27. Efesus 5 ayat 22 sampai 27. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan.
Terus jalanin. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Waktu suami istri gagal bersikap dengan benar satu sama lain, maka kita gagal mencerminkan Tuhan bagi dunia ini. Kalau saya dan istri saya gagal hidup sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan, maka keluarga saya tidak akan pernah mencerminkan Tuhan buat siapapun juga yang saya temui. Amin. Ayat ini nggak gampang. Firman ini kuno mungkin orang bilang. Udah jarang dibahas. Sekarang yang dibahas lebih ke arah gini. Pembahasan firman Tuhan dalam gereja tentang keluarga seringkali sekarang mulai bergeser tentang gini. Ayo kita belajar lebih romantis. Nggak salah itu. Nggak salah. Diajar bagaimana kita candlelight dinner. Nggak salah. Diajar bagaimana kita lebih mengerti satu sama teknik. Diajar lebih banyak. Tapi ayat ini adalah ayat dasar yang kita mulai lupa. Tunduk. Istri tunduk sama suami. Nah itu mah zaman dulu. Ya kan? Sekarang nggak ada ceritanya. Kalau bisa tanduk. Jangan tunduk. Amin ibu-ibu. Jangan ada yang amin. Coba kita lihat. Yuk kita baca sama-sama dengan kata-kata kita. Efesus 5 ayat 22. Istri coba baca dulu sampai 24. Habis itu suami. 2, 3. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Suami-suami dengan suara jangan kalah keras, amin. Berikutnya 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, Alkitab bilang begini. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi harusnya sikap suami sama istri itu seperti Kristus memberikan diri sama jemaat. Mengampuni tanpa batas. Suatu kali ada orang istrinya berbuat salah, suaminya datang sama saya tanya, sampai kapan saya harus mengampuni istri saya, Pak Andi? Saya tanya, mau tanya saya atau mau tanya Tuhan? Mau tanya saya sebagai manusia atau mau tanya Tuhan, dasar Tuhan. Dia mikir dulu lagi. Tuhan aja deh. Kalau Tuhan nggak ada batasnya. Wah, jadi saya harus maafin dia sampai kapanpun juga. Loh makanya mau tanya saya atau mau tanya Tuhan? Kalau nanya saya sama keselnya sama seperti kamu. Kalau mau nanya saya juga ada emosi sama seperti kamu. Ukuran kita terbatas, tapi mau tanya saya atau mau tanya, ya Tuhan, kalau Tuhan ada batasnya, saya tanya sama dia, Tuhan ampuni kamu ada batasnya enggak? Dia mikir, enggak ada. Ampuni istrimu tanpa batas. Waduh, dia enggak terima. Dia pulang. Seminggu kemudian datang lagi dan dia bilang nih, saya mau belajar lakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu dia datang. Dan hari ini saya mau beritahu, dia menang sekali dalam hal itu. Sampai waktu saya ketemu dia, saya cuma bilang begini, saya belajar dari Anda. Apa artinya mengampuni tanpa batas. Saya kagum. Saya belajar dari saudara juga loh saudara. Jangan cuma suruh pikir suruh belajar dari saya. Saya belajar dari jemaat. Waktu jemaat dalam kesadaran mau belajar lakukan firman. Karena memang Alkitab bilang suami itu memberikan dirinya sama istrinya. Mengasihi itu sampai memberi diri. Dan apa? Memandikannya dengan air dan firman. Bagian bertanggung jawab untuk keluarga itu suami.
Bagaimana firman, atmosfer firman ada di keluarga, itu suami tanggung jawab. Amin. Nggak ada yang berani jawab amin. Haleluya. Hore. Tapi ya, loh makanya saudara mau tanya saya atau mau tanya firman? Pak, ada nggak firman yang lebih enak? Mau tanya saya apa mau tanya firman? Firman bilang seperti ini. Waktu suami gagal melakukan ini, maka apa yang terjadi? Kita gagal untuk disucikan. Kita gagal untuk itu. Hidup di hadapan Tuhan. Istri juga sama. Punya bagiannya. Istri bagiannya tunduk sama suami. Ini pun gak gampang. Yang tadi suami berat untuk amin. Yang ini pun istri berat untuk amin. Amin. Maksudnya berat untuk amin. Amin. Tunduk sama suami. Pak, apa gak ada yang lebih modern? Alkitab gak pernah berubah. Makanya saya waktu Ibu Elizabeth Phillips share di sini, saya kaget dengan apa yang dia share. Pertama kali dia share, yang miss atau anda dengar boleh dengar. Beli sini, bagus sekali. Kebaktian 2, suruh beli, lebih lengkap ya, lebih punya waktu lebih panjang. Dan di ending Kebaktian 2, suruh akan lihat klip apa yang dia diberi penghargaan sama Indonesia. Luar biasa bagaimana dia mentransformasi, dipakai Tuhan mentransformasi satu daerah paling miskin di Jawa Tengah. Ibu rumah tangga. Sudah tahu? Waktu dia ngomong pertama saya sudah gini, nunduk jadi, aduh saya salah undang nih. Kenapa? Gayanya kan kuno gaya khotbahnya. Saya mikir gini, saudara sudah biasa dengan gaya khotbah yang modern, ya toh? Yang ini, waduh ini gaya, kalau saudara dengar tadi kan suaranya naik tinggi, melengking-lengking begitu kan. Saya sudah mikir, waduh apa masuk ya. Tapi pelan lewat waktu saya tahu ini benar dan saya tahu saudara diberkati Tuhan di situ. Amin. Dia pun jatuh hati sama saudara, percayalah. Dia tanya lagi kapan saya bisa ke situ lagi. Dia tanya begitu saudara. Padahal susah. Pertama ngundang dia, saya berdoa dulu. Sekarang dia, kapan saya bisa ada di sini lagi? Saya bilang, nah, kita atur. Saya baru mau minta lagi. Saya bilang, belum minta, sudah ditawarin saudara. Saya percaya ada atmosfer mau belajar firman Tuhan di tempat dalam hati saudara. Amin. Kita jauh dari sempurna, tapi kita mau belajar firman Tuhan. Yang setuju kata amin. Itu paling penting. Nah, kalau mau belajar firman Tuhan bilang seperti ini. Firman Tuhan ini tidak mudah dilakukan waktu pasangan kita tidak ideal. Menurut kita. Waktu pasangan tidak ideal seringkali kita punya alasan untuk menjadi kecewa dan pahit. Habis dia gini, habis dia kasar, habis dia gini. Kalau mau ngomong kasar, Ibu Elizabeth Phillips kemarin ya, luar biasa ya. Kita jadi pribadi yang mengasihani diri, merasa jadi orang yang paling malang. Dan kita punya excuse untuk melakukan banyak hal yang keluar dari firman Tuhan. Waktu pasangan kita gak ideal, menurut kita, maka kita seringkali punya alasan menjadi kecewa dan pahit. Dan akhirnya apa? Kita menjadi mengasihani diri dan menjadi orang yang paling malang. Dan kita mulai keluar dari pemikiran firman Tuhan, kita mulai berpikir dengan cara kita sendiri, kita mulai bilang ini, saya salah menikah lah, saya salah pilih orang lah. Wajar kalau saya melakukan kesalahan ini, wajar kalau saya selingkuh, habis saya tidak dapat perhatian, habis saya tidak dapat begini. Suatu kali saya share ini di tempat pertemuan keluarga. Pemimpinnya langsung tanya, acara keluarga begitu. Saya bilang, apapun kondisi pasangan kita, harusnya kita belajar menerima dia apa adanya. Yang satu nanya begini, pemimpinnya nih, Pak Andi boleh saya tanya, termasuk seks enggak? Saya bilang, ya. Enggak alasannya, habis dia enggak seperti yang saya harapkan dalam hal itu. Termasuk dalam hal itu. Saya selalu bilang begini, orang enggak mati karena enggak ada seks. Setuju? Setuju? Orang gak mati karena gak ada seks. Tanpa seks orang tetap hidup kok, percayalah. Amin. Amin. Nah, gimana cara menghadapi semua yang tidak ideal itu? Karena kenyataannya semua keluarga kita tidak ideal. Yang setuju kata amin. Nah ini lebih keras amin. Pada kenyataannya semua keluarga kita tidak ideal. Yang setuju kata amin. Ya, nggak ada keluarga yang ideal. Nah yang pertama begini, saudara mesti mengerti bahwa gini, tujuan pernikahan itu bukan kebahagiaan kita. Tujuan kepernikahan adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu dia.
Tujuan pernikahan bukan supaya saudara bahagia. Tapi tujuan pernikahan di hadapan Tuhan, yang salah satu yang paling utama adalah ini. Supaya saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Katakan seperti Kristus. Pak, saya nikah supaya bahagia. Ya itu kan film kartun, happily ever after gitu kan. Film Hollywood. Dan itu yang kita salah waktu kita memasuki pernikahan. Kenapa? Bahagia itu ukurannya apa sih? Coba. Bahagia itu ukurannya apa? Kalau saudara pengen bahagia apa? Coba sebut. Saya bahagia kalau, coba, saya begini, betul enggak? Saya bahagia kalau saya begini. Saya bahagia kalau saya dimengerti. Saya bahagia kalau saya disayang. Saya bahagia kalau saya dikasih uang. Saya bahagia kalau saya dihormati. Saya bahagia kalau saya dipuji-puji. Saya bahagia kalau saya, terus jawabannya. Kita tuh ukuran bahagianya apa? Saya, aku. Makin kita kejar bahagianya saya, makin aku makin besar. Makin aku makin besar, makin kita ribut terus di keluarga. Karena ukurannya akhirnya ini, saya, kamu harus layani saya, kamu harus hormati saya. Yang satu juga saya, kamulah harus lebih perhatiin saya. Kamu harus punya waktu buat saya. Kamu harus kasih hadiah buat saya. Kapan ujungnya keluarga seperti itu? Hancur keluarga yang seperti itu. Jadi tujuan kita membangun keluarga bukan untuk kebahagiaan dirimu saja. Tapi yang terutama supaya kita menjadi seperti Kristus. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang setuju kata amin. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan. Waktu saudara menyembah Tuhan. Waktu saudara bukan cuma menyanyi di gereja. Tapi saudara menyembah Tuhan. Waktu saudara bukan cuma ke gereja. Tapi saudara menjadi gereja. Maka saudara bertemu dengan Tuhan. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan. Maka pribadi yang saudara dapatkan apa? Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Coba dikasih lihat ayatnya tadi. Ayat 29. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Nah waktu kita mau jadi seperti Kristus. Maka karakter ini harusnya turun dalam kita. Cepat atau lambat. Aku lemah lembut dan rendah hati. Pasangan kita akan mendapat ketenangan. Ketemu kita. Ini berlaku buat suami, berlaku buat istri. Amin. Nah pasangan yang gak ideal itu dipakai Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Supaya apa? Lemah lembut dan rendah hati. Amin. Kalau kita dalam Tuhan terus udah melayani bahkan tetap keras, ada kekerasan dalam kehidupan kita, arogan, sombong. Berarti kita belum betul-betul datang sama Kristus, saudara. Belum betul-betul datang sama Kristus. Karena orang yang datang sama Kristus menyembah cepat atau lambat, pribadi yang dia sembah akan datang sama dia. Pribadi yang dia sembah akan dia tiru. Saya pernah cerita kan, penyembahan tuh satu derajatnya lebih tinggi daripada idola. Orang mengidolakan aja saudara, kebawa-bawa gayanya. Yang setuju kata amin? Ya kan? Mengidolain siapa? Pemain basket, pemain bola, kebawa-bawa gayanya saudara. Jalannya pun kebawa-bawa. Orang pemain basket kalau jalan kan, kayak irama begitu saudara. Orang Indonesia kalau jalan juga begitu sekarang. Oh gitu kan. Kenapa? Idolanya jalan seperti itu. Karena dia begitu mengidolakan, jadi seperti dia. Begitu juga kita waktu kita menyembah itu lebih daripada idola. Kita menyembah Kristus, maka Kristus cepat atau lambat akan jadi dalam pribadimu. Amin. Orang selalu bilang begini, Pak Andi beda sama dulu ya. Apalagi Denny yang kenal saya dari dulu ya. Ini binaan saya dari SMP, saudara. Dia kasih tepuk tangan buat Denny ini. Dari SMP. Mau jangan merah gitu dong Den. Dia tahu saya persis. Saya dulu dan saya sekarang jauh berbeda. Oh dia pernah saya marah-marahin gak karu-karuan. Marahnya ya karena dia bandel juga sih saudara, ya kan? Tapi dia tahu persis saya dulu sama saya berbeda. Kenapa? Ya karena gini, menyembah Tuhan.
Menyembah Tuhan akan terus bertumbuh. Hari ini saya sama 10 tahun lagi akan berbeda kalau saya terus menyembah Tuhan. Kristus akan makin lama makin ada dan makin ada. Kalau bumbu itu saudara, direbus dalam bumbu tambah lama tambah masuk nggak? Tambah masuk dong. Bumbunya masuk dalam ayam, kerasa dagingnya. Di dalam tambah kerasa, tambah lama tambah kerasa. Saudara menyembah Tuhan, semakin hari semakin Kristusnya terasa dalam saudara. Kalau enggak, saudara enggak sedang menyembah, itu sudah pasti. Jangan seperti orang tua yang tadi kan, nggak bisa anak saya nggak salah, yang salah orang guru sekolahnya. Jangan yang setuju kata amin. Coba cek apakah saudara sudah semakin seperti Kristus atau belum. Kalau belum, maaf, akui, saya belum menyembah Tuhan ini. Saya cuma nyanyi di gereja nih. Saya cuma seminggu sekali ke gereja, saya belum pernah jadi gereja. Nah kalau kita mau bertemu dengan Tuhan apa? Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama tadi saudara setuju dulu nggak? Bahwa pernikahan tujuannya bukan kebahagiaan kita. Tapi menjadi serupa Kristus. Setuju? Setuju? Ada beberapa yang masih mikir. Saudara coba mau terus bahagia, capek nanti lihat saudara. Saudara kan, saya ngobrol sama satu pasang dari luar kota. Ngobrol, istri yang ngeluh, terus saya cuma bilang gini sama dia. Ujungnya, toh kamu harus terima dia toh. Ujungnya kamu harus ngertiin dia kan, terima dia apa adanya. Iya sih Pak Andi. Ya sudah, kenapa nggak dari sekarang kamu belajar menerima dia? Kenapa nggak dari sekarang belajar menerima dia? Ya kan? Saya nanya, ujungnya kemana ujungnya? Ujungnya, kamu mau terima dia toh? Kamu harus terima dia toh, apa adanya kan? Tapi dia bilang, tapi dia tuh nggak pernah tutup pintu. Lah itu masalah tuh nggak pernah besar kadang-kadang menurut saya. Tapi dia tuh nggak pernah tutup pintu. Saya sudah bilang berkali-kali kalau kemana buka pintu tutup dong. Dan dia nggak pernah tutup lagi. Saya kesel, mau berapa tahun, sudah sekian belas tahun, mau sampai kapan? Kalau sampai akhir dia nggak pernah tutup pintu gimana? Saya tanya. Ya nggak tutup pintu kebiasaan jelek, saya setuju. Harusnya dia bisa berubah, ya saya setuju. Tapi kalau sampai akhir dia nggak tutup pintu gimana? Kamu harus terima dia kan? Iya. Ya, kenapa nggak mulai dari sekarang? Kenapa kamu bikin diri kamu sakit hati, kamu marah, kamu dendam, kamu keki, darah tinggi naik. Amin. Darah tinggi naik sampai keluar semua dari mana-mana, begitu kan saudara? Dan emosi, penyakit mulai berkembang kemana-mana dari situ kan saudara. Sakit hati, kesal, mulai ada penyakit berkembang kemana-mana. Mulai atmosfer di rumah nggak oke. Mulai anak-anak dapat atmosfer nggak menyenangkan. Mulai mereka dapat keteladanan yang nggak baik. Dan mulai apa? Mereka hidup seperti itu di luar sana. Nanti mulailah mereka mencari jodoh dan mereka pikir keluarga seperti itu. Dan terulang lagi. Hari ini saya mau ajak saudara, family at war loh. Keluarga sedang diserang habis-habisan sama iblis. Yang nyerang bukan pedofil, no. Yang menyerang spirit ini. Hancur keluarga dibuatnya. Termasuk keluarga saudara pun disasar. Saya mau beritahu keluarga saya pun disasar. Gimana? Coba set dari basic awal. Cek kalau perusahaan ada masalah kita cek dari dasar kan, ada salahnya di mana kan. Cek keluarga kita dari dasar, tujuan nikah apa. Kalau tujuan nikah kebahagiaanku, aku mau akan tambah besar. Aku, ego, capek, nggak ada ujungnya. Aku itu nggak pernah puas saudara, betul nggak saudara? Siapa yang akunya pernah puas? Siapa yang akunya pernah puas? Nggak ada. Punya jam 1, pertama seneng kan? Betul nggak? Jam saya bagus loh begini-begini. Nggak puas lama-lama, paling hitung berapa bulan, pengen beli jam lain, setuju? Punya suami 1, pertama seneng kan? Amin saudara? Lama-lama nggak puas, pengen suami lain, ya kan? Punya istri 1, pertama seneng kan saudara? Lama-lama nggak puas. Aku nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Aku puas makan hari ini, besok pengen makan lagi kan? Aku enggak pernah puas. Jadi kalau saudara sedang mengajar ke aku, saya mau beritahu ujung hidupmu akan enggak bahagia. Justru enggak bahagia. Semakin kamu kejar, aku pengen enggak bahagia. Karena itu jebakan iblis. Orang Sunda bilang jebakan Batman, saudara.
Amin. Kalau saudara setuju ini kita bisa masuk poin kedua. Poin kedua begini. Kalau saudara setuju bahwa pernikahan adalah tujuannya adalah menjadi seperti Kristus. Maka yang kedua begini. Pernikahan adalah tempat utama untuk Tuhan membentuk kita. Itu yang kedua. Pernikahan adalah tempat utama untuk Tuhan membentuk kita. Di mana kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Di pernikahan sudah paling pas. Amin saudara. Di gereja kita belajar. Oh Pak Roni belajar lemah lembut dan rendah hati sekali di gereja saudara. Orang dia pernah diberhentiin dari pelayanan kok. Gara-gara enggak disiplin. Waktu itu dia yang minta saya cerita. Saudara, kita udah pernah cerita ini. Saya ulang sekali lagi. Suatu kali Pak Roni sembarangan. Orang mulai kasar kusuk. Wah kalau sudah punya uang beda memang sih perlakuan di gereja. Di meja makan saya ingat tim inti kumpul. Saya cuma tanya ini. Pak Roni bisa dirubah enggak itunya? Dia dengan cepat bilang tidak bisa. Saya langsung dengan cepat juga bilang ini. Kalau gitu Pak Roni enggak usah pelayanan dulu ya. Dia kaget semua diem. Dan dia langsung ini. Siap Pak. Refleks yang dia keluar. Siap Pak. Kebiasaan sama jenderal mungkin ya. Siapa? Saya berdoa buat dia 1 bulan. Karena saya tahu itu pukulan besar buat dia. Seumur-umur enggak pernah diberhentiin orang. Biasanya berhentiin orang, saudara amin. Di gereja diberhentiin. Dia sakit 1 bulan. Saya tahu dia menurut saya berdoa betul untuk dia 1 bulan. 1 bulan kemudian dia datang sama saya. Karena selama 1 bulan dia enggak banyak bicara sama saya. Setelah 1 bulan dia datang sama saya. Pribadi dia ngomong begini. Di, jujur di, sakit banget di. Sakit. Tapi benar dia bilang, bagus, benar dia bilang, kamu keputusannya benar man. Di gereja, terus setelah lewat berapa tahun, dia bilang, dia yang minta, apa gitu. Saya bilang, boleh enggak saya saksiin? Dia setuju. Saya saksiin supaya semua belajar. Bahwa di sini semua orang harus belajar sama-sama Tuhan. Enggak dibedakan karena status. Yang setuju kata amin. Di gereja kita belajar dibuat lemah lembut dan rendah hati. Tapi yang paling utama di keluarga. Istrimu itu loh yang akan mengajar saudara lemah lembut dan rendah hati. Amin suami-suami. Amin. Kapan kita bisa menerima perbedaan? Bukan di pelayanan. Menerima perbedaan dimulai dari mana? Di rumah. Waktu kita pengen gini istri gak mau. Nah itu dia. Belajar nerima perbedaan. Istri juga sama kan? Kapan jadi istri yang lemah lembut? Atau mau jadi istri yang garang? Garang asem lagi, itu masakan. Udah garang asem, ya kan? Kapan belajarnya? Ya di rumah. Makanya Ibu Elizabeth Philip kan bagus kemarin ceritanya. Ya kan? Dia bilang suaminya kasar sekali sama dia. Kasarnya luar biasa. Suaminya baik loh. Dia bilang ini, kebaktian suaminya baik. Setia, gak pernah main perempuan, semua baik. Satu kekurangan, kasar. Sampai orang bilang begini, wah yang beruntung suaminya ya dapat istri kayak Ibu Elizabeth Philip. Ibu Elizabeth bilang ini, salah semua. Yang beruntung saya dapat suami kayak dia. Justru karena saya dapat suami kayak dia, saya belajar lemah lembut dan rendah hati. Amin. Dia cerita suatu kali kan, suaminya main sama anjing lebih akrab daripada main sama dia. Terus dia ngomong, yang kamu kok gitu sih sama saya kok gitu. Sama anjing lebih seneng daripada sama saya. Ya habis anjing lebih nurut. Tuh lihat, sit, nggak jawab kan? Stand, nggak jawab kan? Kalau kamu baru suruh sit, ngomongnya panjang. Anjingnya. Ibu Elizabeth Philip cerita gini, dia bilang nih, dalam hati dia ada gini ngomong, asem kan gitu orang Jawa saudara. Asem saya kok disamain sama anjing katanya gitu. Tapi di situ dia terus, saya mau bilang ini, saya lihat ini, ada kemarahan dong manusiawi yang setuju kata amin. Ada kesel dong manusiawi, makanya yang keluar pertama asem saudara, amin. Itu orang Jawa, kalau orang Sunda, orang Jawa Barat, kalau kesel ngomongnya apa yang keluar pertama? Bukan asem tuh apa? Nah, saya belum selesai tuh, cuma gitu kok saudara, kita tahu sama tahu kayaknya ya. Asem, tapi terus apa? Terus dia pikir, tapi terus coba pendengar, terus disitulah firman masuk. Itu loh harusnya. Apapun yang kejadian ada, bandingin sama firman. Ini bukan soal hamba Tuhan, gak hamba Tuhan. Saudara hamba Tuhan pun banyak yang pura-pura di mimbar lah. Banyak, amin. Saya tidak bilang semua hamba Tuhan juga benar, termasuk saya, ujilah aku. Ya kan? Tapi saya cuma mau beritahu bahwa gini, seharusnya setiap kita, bukan harus yang di mimbar. Semua kita, kalau ada apa-apa, lihat firman bilang apa. Karena tujuan kita
adalah menjadi seperti Kristus. Dan pernikahan adalah tempat utama untuk membentuk saudara dan saya. Saya khotbah ini minggu lalu di anak muda loh saudara. Saya bilang orang tuamu tidak sempurna, itu pembentukan buat kamu. Jangan terus kecewa, marah. Terus kayaknya Tuhan bela kamu. No, itu kamu dibentuk untuk belajar taat dan hormat sama orang tua. Hari ini saya bicara sama orang tuanya nih. Saya bicara sama suami dan istri. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada di sini suami-suami yang merasa tertindas. Ada di sini istri-istri yang merasa tertindas. Sometimes Alkitab bilang gini, itu baik bagi kita untuk kita belajar ketetapan. Tapi gini loh saudara, kalau saudara tertindas gara-gara habis pasif, ya pasifnya harus dirubah dong, ya kan? Amin, saudara. Bro, tapi gini, dalam segala sesuatu ketidaksempurnaan pasangan kita, itu apa? Kita di situ bisa belajar ketetapan-ketetapan kita. Belajar melakukan firman. Yang mau katakan amin. Jonathan Fiatesina bilang, dia tuh orang yang sangat bisa menerima perbedaan. Pendapat orang berbeda, dia bisa terima. Cuma ada beberapa yang dia bilang, kalau dalam hal ini gue suka emosi nih. Tapi yang lain saya bisa terima. Terus waktu ngobrol-ngobrol, iya kok bisa sih Kak Jo begitu. Terus dia bilang ini, saya belajar di rumah sebetulnya. Istri saya kan selalu beda sama saya, dia bilang. Istrinya nggak nanduk dia loh, istrinya tunduk sama dia. Tapi Jonathan sebagai suami, dia juga nggak mau menang sendiri. Dia belajar di situ, walaupun istrinya tunduk sama dia belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Dia belajar untuk mengerti pasangannya. Dia belajar untuk mau mendengar pasangannya. Yang setuju katakan amin. Pernikahan bukan untuk membuat kita bahagia tapi bertumbuh menjadi seperti Kristus. Pernikahan menjadi alat untuk menyucikan kita di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita semakin disucikan dalam pernikahan. Pernikahan menjadi alat untuk melembutkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir saya mau masuk sini. Kalau saudara setuju tadi itu tempat kawah candra di muka. Main terakhir saya mau ajak saudara. Poin terakhir adalah gini. Keluar dari batas saya mengampuni. Katakan saya mengampuni. Keluar dari batas itu. Jangan cuma gini, ya Pak keluarga pasangan saya gini Pak, gini-gini. Saya mengampuni Pak, walaupun saya sakit. Saudara, kenapa kita begitu babak belur menghadapi semua masalah? Karena apa? Kita sebatas mengampuni. Coba lihat dengan kacamata yang berbeda. Ganti kacamata saudara dan saya, dan definisikan ulang tadi tujuan keluarga apa. Jadi kalau saudara tahu tujuan keluarga ini, saya mau menjadi seperti Kristus. Keluarga ada supaya saya jadi seperti Kristus. Keluarga adalah sebagai tempat pembentukan saya. Waktu ada kekurangan di situ, waktu ada sesuatu yang tidak sesuai harapan di situ, kita bukan cuma mengampuni, kita justru begini. Kita keluar dari batas itu, kita mulai bilang ini, yes, di sini saya bisa dilatih menjadi seperti Kristus. Di area ini saya dilatih menjadi seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Dalam hal seks di sini, saudara akan lihat, yes, di sini saya akan dilatih untuk belajar menjaga kekudusan saya. Untuk menjaga apa? Menguasai hawa nafsu saya, bukan dikuasai hawa nafsu. Yang setuju katakan amin. Amin. Bukan mengampuni, saya sudah bisa mengampuni sekarang Pak. Walaupun dia nggak kasih saya Pak, saya ampuni Pak. Jangan cuma situ kacamatanya. Lihatlah itu semua mendatangkan kebaikan buat saudara. Saya suka olahraga ke gym. Dan kalau saya lihat besi-besi yang begitu banyak, saya gini, ya inilah saya mau latihan. Kan gitu, nggak ada gini, aduh saya ampuni deh nih besi-besi. Nah itu Sien istrinya Theo begitu saudara kalau olahraga itu. Dia begitu nggak senang olahraga, jadi kalau olahraga ngomel terus. Saya olahraga sambil ada WhatsApp gitu, dia bilang, dia lihat saya, Di, lu dari tadi pegang handphone terus, kapan olahraganya? Lu aja sakit hati sambil olahraga. Olahraga kalau sambil sakit hati gitu saudara, semua orang diprotesin sama dia. Lihat besi udah kesel duluan. Aduh berat amat sih gitu loh. Karena dia nggak menikmati itu. Dia masih belum setuju dengan tujuannya. Coba saudara setuju dengan tujuan di gym. Saudara setuju dengan tujuan alat-alat itu. Saudara lihat alat-alat itu udah semangat kan. Yang setuju kata amin. Saudara kan gini, saya akan olahraga ini. Baik buat kesehatan saya. Bagus buat badan saya. Amin. Nah waktu saudara lihat pasangan saudara juga harusnya begitu kan. Ah ini dia, baik buat kesehatan saya. Begitu lihat,
wah ini bagus buat kesehatan saya nih. Amin. Tapi kalau saudara negatif, matanya lihat, saudara begitu lihat dia, aduh, sampai kapan Tuhan? Dia ada di hadapanku. Kalau boleh angkat cawan ini lalu daripadaku. Doanya sudah mulai rohani tapi mulai menjurus saudara. Keluarlah dari batas mengampuni. Saudara lihat keluarga saudara merasa gini, saya belajar atau gini, saudara gini, terima kasih untuk istri yang tidak seperti yang saya harapkan. Terima kasih untuk suami yang tidak seperti yang saya harapkan sepenuhnya. Di situ saya mau belajar seperti Kristus. Di situ saya tahu saya dilatih kesabarannya, kelemah lembutannya. Di situ saya dilatih penguasaan dirinya. Di situ saya dilatih ucapan syukurnya. Amin. Amin. Saya jujur sama saudara. Tidak gampang untuk saya juga terima Nining sebagai istri saya. Dia pun gak gampang terima saya sebagai suaminya. Tidak ada yang ideal kan tadi saya bilang tuh. Kita semua berbeda dari harapan kita semua. Selama saya belum terima dia betul-betul, banyak hal yang saya bisa protes dari dia. Sekarang hampir, bukan gak ada, tapi hampir gak ada yang saya bisa protes dari dia. Kenapa? Kacamatanya berbeda. Harus saya akui kenapa saya bisa terima dia apa adanya seperti sekarang. Karena dia duluan terima saya apa adanya. Suatu kali gak tahu kenapa setelah 10 tahun menikah mungkin. Lama juga ya pendeta. Aduh ya kadang-kadang proses pertumbuhan itu beda-beda saudara. Kalau nggak salah sekitar 10 tahun menikah ada satu kejadian yang membuat saya menyadari bahwa betapa dia mau terima saya apa adanya. Betapa dia tidak permasalahkan semua yang tidak sesuai dengan harapannya di dalam diri saya. Dan saya bilang, kenapa saya terus menuntut dan mempermasalahkan bagian-bagian dia yang tidak sesuai harapan saya. Waktu saya menyadari itu dan saya melihat firman Tuhan, Tuhan pun terima saya apa adanya. Kenapa saya tidak mau belajar menerima? Belajar seperti Kristus. Kristus terima saya apa adanya. Kenapa saya tidak terima pasangan saya apa adanya? Satu paket plus dan minus. Jangan plusnya aja mau diambil, minusnya dibuang. Amin saudara. Di situ saya belajar dan di situ saya mulai menikmati. Hey, ternyata enggak perlu banyak dikomplain juga. Amin. Keluarlah dari batas saya mengampuni, tapi hadapi semua masalah itu dengan tujuan baru. Hadapi keluarga saudara dengan tujuan yang baru. Di situ saudara akan semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Yang setuju kata amin. Ambil semua kondisi dari pasanganmu, tanpa peduli apa respon pasanganmu, untuk pertumbuhan rohanimu. Perhatikan baik. Ambil semua kondisi dari pasanganmu, tanpa peduli apa respon dari pasanganmu, untuk pertumbuhan rohanimu. Kamu sudah gini, dia masih ngomelin kamu. Ambil untuk apa? Bertumbuh. Semakin sulit pasanganmu, semakin besar kesempatanmu untuk bertumbuh. Ini sudah saya tulis sebelum Ibu Elizabeth Philip share di tempat ini. Semakin sulit pasanganmu, semakin besar kesempatanmu untuk bertumbuh. Jangan berharap kepuasan dari pasanganmu. Karena yang bisa memuaskan dirimu bukan pasanganmu, tapi Tuhan. Amin. Tidak ada pasangan yang bisa memuaskan dirimu sepenuhnya. Tuhan yang bisa. Ujung dari perjalanan kita adalah gini. Menjadi seperti Kristus. Karena itu keluarga ada bukan mencari kebahagiaan. Tapi untuk pengudusan diri kita. Sampai kita menjadi seperti Kristus. Yang setuju kata amin. Apa yang saya share ini basic dari pernikahan. Basic. Amin. Saya harap saudara bisa setuju. Coba setback kembali pemikiran kita. Coba lihat kenapa keluarga kita sering kali bertengkar. Coba mungkin tujuannya bukan ini. Kalau tujuannya sudah ini, saya rasa saudara akan menikmati semua proses yang ada. Karena saudara tahu ujungnya kemana. Tuhan sedang bawa saudara ujungnya kemana. Amin. Amin. Saya tahu beberapa masih kesel dengar ini. Ya tapi Pak kan gak bisa begitu Pak. Dia juga harus berubah. Ya oke. Saya setuju bahwa tetap harusnya ada perubahan. Tapi kalau kebetulan tipe yang satu ini tidak bisa berubah bahkan dengan doa puasa sekalipun. Apa yang sudah mau lakukan? Amin? Amin? Coba bayangin, terima kan? Betul gak? Atau sudah bilang, cerai saya mah. Iya oke deh. Tapi firman Tuhan gak ajar begitu. Terima kan? Nah kalau gitu kenapa enggak dari sekarang? Sekali lagi,
Pernikahan ada supaya kita jadi seperti Kristus. Pernikahan ada sebagai tempat utama kita dibentuk di situ. Pernikahan ada untuk kita keluar dari batas saya mengampuni. Tapi kita mulai melihat itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau itu mendatangkan kebaikan buat kita bersyukur nggak? Untuk pasangan kita. Kalau semua sikapnya mendatangkan kebaikan buat kita, bersyukur nggak? Halo, amin. Saya undang song leader, Singar boleh maju ke depan. Saya percaya keluarga-keluarga akan kuat kalau kita kembali kepada basic firman Tuhan. Saya percaya keluarga akan kuat kalau kita kembali pada basic firman Tuhan. Ya kan? Serangan apapun juga yang iblis kasih kalau sudah punya basic ini, sudah akan kuat. Ya toh? Iblis mau serang apa, tuh lihat dia kan begini. Sudah punya basic ini, sudah akan tahu, sudah punya kekuatan untuk menolak semua tipu daya iblis tadi. Akhirnya apa? Anak saudara akan lihat atmosfer yang indah. Keluarga saudara akan lihat atmosfer yang luar biasa. Keluar dari rumahmu, anakmu akan bilang ini, Yesus itu Tuhan saya. Keluar dari rumahmu, anakmu akan bisa belajar mengampuni orang lain, menerima orang lain. Kenapa? Dia lihat itu di papa mamanya. Dia tahu papa mamanya gak sempurna, tapi papa mamanya mau lakukan firman. Dia belajar atmosfer itu. Dan kita sedang mencetak generasi berikutnya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin?